رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang saya hormati kepada pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Anjelen, Kiai Haji Muhaimin, yang pada malam hari ini beliau tidak sempat hadir karena ada acara di situ Bondo. Insyaallah saya yakin beliau sangat perhatian daripada acara pada malam hari ini. Dan kalau bukan karena uzur, insyaallah beliau pasti akan hadir. Yang saya hormati beliau kepada pengasuh Pondok Pesantren Qawiyul Ulum Al-Ustadz Kiai Jami'uddin, dan segenap para hadirin hadirat, para alumni Pondok Pesantren Darut Tauhid Ikatan apa? Alumni dan simpatisan IKASDA. Ya, IKASDA. Saya ngisi ini yang mungkin yang keempat kali mungkin. IKASDA, Ikatan ya, alumni dan simpatisan Darut Tauhid. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala merapatkan kita bersama. Amin. Menghimpun kita bersama, mensatukan kita bersama untuk selalu berada di dalam bendera Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita selalu bisa membawa syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sampai kita wafat dan bertemu dengan Allah Subhanahu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini memang acara rutinan ya. Tapi ini juga sekaligus memperingati daripada Maulid Nabi besar Muhammad. Tadi saya mendengar ini qasidah yang sering dibaca, bahkan orang Madura mengatakan ini qasidah wajib untuk dibaca atau qasidah fi hubbi. Kalau Maulid nggak ada fi hubbi, belum Maulid berarti. Itu standar orang-orang Madura mungkin. Kalau tidak ada fi hubbi, berarti belum selesai acaranya. Anda tahu makna di dalam fi hubbi Sayyidina Muhammad itu banyak sekali penyusun daripada itu qasidah, memuji daripada Nabi besar Muhammad dengan pujian-pujian yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga tadi yang bisa semuanya saya dengar. Satu, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh beliau a'las samai sama Muhammad, paling tinggi langit itu milik daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau ibarat itu langit ya, naik ke atas, naik langit yang paling tinggi yang pernah diinjak oleh makhluk Allah itu adalah langit Rasulullah SAW. Tidak ada langit-langit yang ada sebelumnya ya. Tidak ada langit-langit yang pernah menginjak langit itu kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika malaikat Jibril ya, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, itqala Jibrilu lahu tagaddam. Jadi Rasulullah itu waktu peristiwa Isra dan Mi'raj ya, Nabi Muhammad itu kan naik ke atas langit, sampai ke langit yang paling atas, sampai langit yang paling tinggi, sampai malaikat Jibril nggak bisa. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, likullin minna magamun ma'lum. Kita semuanya ini punya kedudukan masing-masing ya Rasul. Dan kedudukan saya sampai di sini. Setelah ini aku tidak bisa mengantarkan lagi naik ke atas. Itu Rasulullah naik ke atas terus, langsung bertemu dengan Allah. Di langit itulah tidak ada yang bisa menyentuh kecuali Rasulullah SAW.
Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad begitu dimuliakan. Ya. Rasulullah itu kalau berperang, dalam peperangan, beberapa peperangan, baik itu perang Badar ataupun perang Uhud, Nabi Muhammad itu berperang pasukannya bukan manusia, tapi malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi disebutkan malaikatun tusawwam, malaikat suruh jadi soft, turun itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel membantu Rasulullah SAW dalam peperangan Badar. Bahkan sampai dikatakan bukan hanya itu, malaikat itu turun dalam peperangan Badar itu dengan membawa gendang, mau kendangi. Jadi kendangan itu ono masih iki acara maulidan ono dalile iku malaikat gendang. Nah, turun itu malaikat Jibril, Israel, Israfil dalam peperangan Badar sambil membawa gendang. Kata para ulama, sampai sekarang kalau Anda pernah berangkat umroh dan Anda ke tempat yang namanya Badar, Anda dengarkan dalam keadaan hening, Anda akan merasakan pukulan gendangan malaikat sampai hari kiamat nanti. Jadi malaikat pun dipersiapkan. Wal malaiku lahu khuddamu, kata Habib Ali. Malaikat itu jadi pembantunya Rasulullah SAW. Yang ketiga, dalam qasidah tersebut tadi disebutkan Shalla ilahullah, Shallal ilahu ala Muhammad. Ingat ya, ini Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah itu pernah ditanya begini sama para sahabat, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami itu bersolawat kepada dirimu ya Rasulullah? Yang diajarkan oleh Nabi bagaimana? Rasulullah tidak mengajarkan begini, Sallaitu ala Muhammad. Rasulullah nggak mengajarkan begini. Artinya kalau Sallaitu ala Muhammad itu dalam bahasa Arab, saya bersolawat kepada Nabi. Bukan. Atau usalli ala Muhammad, saya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tidak. Tapi Rasulullah mengajarkan begini, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang artinya itu begitu, ya Allah, bersolawatlah engkau. Jadi bukan aku yang bersolawat, tidak. Tapi siapa? Aku meminta kepada Allah untuk Allah yang bersolawat buat Nabi Muhammad. Maknanya apa? Maknanya sholawat kita itu nggak sebanding dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sampai kita minta Allah yang bersolawat, jangan kita. Kalau kita nggak sebanding dengan kedudukan Nabi. Dalam sholawatan kan begitu, Allahumma sholli, ya Allah sholawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa dengan menggunakan fi'lul amri, bukan sholaitu ala Muhammad, saya bersolawat, bukan. Kita minta kepada Allah supaya Allah yang bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena solawat kita nggak sebanding dengan yang namanya solawat dengan kedudukan Rasul. Jadi memang Nabi Muhammad itu begitu tinggi, begitu agung. Bahkan Rasulullah itu dijaga, ya, dijaga oleh Allah dari mulai kakek nenek moyangnya. Disebutkan di dalam kitab sejarah Al-Imam Al-Halabi, Syekh Ahmad Al-Halabi dalam Sirah Al-Halabiyah, beliau mengatakan ada sebuah periwayatan begini. Kakek Rasulullah yang bernama Mu'ad bin Adnan. Pak, ngerti nasab Nabi? Oneng, paham? Ini kan jadi alumni pondok pesantren. Apa sih hafal nasab Nabi?
dari mulai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf terus sampai akhir, sampai Adnan. Itu wajib buat penuntut ilmu untuk kalau tidak dosa. Betul? Coba Anda buka dalam kitab-kitab fikih. Makna beriman kepada Rasulullah SAW yaitu adalah ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka maknanya dia harus yakin bahwa Rasulullah itu adalah seorang Rasul, Nabi, Arabi, Ummi, ya, Quraisy, dan nasabnya harus tahu. Dilahirkan di mana, wafat di mana, tahun berapa, umur berapa beliau itu dijadikan seorang nabi. Itu sebetulnya kita setiap muslim itu wajib mengetahui. Jangan mengetahui artis-artis saja yang enggak. Apalagi yang sekarang senang lihat vlog-vlog Farah, Raffi Ahmad dan siapa istrinya itu? Siapa namanya? Hah? Kakaknya ngerti. Yang tua ngerti. Nah kita siapa? Nah kita nama lengkapnya siapa? Ya. Itu Rasulullah punya kakek bernama Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Mu'ad bin Adnan ini punya anak 40. Anaknya berapa? Punya. Istrinya satu atau dua. Bisa nggak kira-kira punya anak 40 istrinya satu? Bisa nggak Pak? Hah? Tak bisa. Anaknya itu 40. Ya kalau dulu zaman jahiliyah, ya orang-orang jahiliyah, apalagi zaman Nabi Allah Musa, seorang lelaki itu boleh menikah semampunya, bukan 4 saja. Zaman Nabi Musa itu lelaki boleh menikah 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh. Pengen kamu? Kamu satu aja belum kok. Tak ada 8. Itu zaman Nabi Musa. Karena memang lelaki sedih. Kalau lelaki itu banyak dibunuh sama Fir'aun. Begitu ada anak lahir, laki-laki dibunuh. Lahir laki-laki. Bahkan dikatakan pada zaman Fir'aun, Fir'aun itu jadi membunuh anak laki-laki karena takut lahir Nabi Musa. Dalam satu hari 1000 anak laki-laki. Lanang, laki. Makanya pada zaman Nabi Allah Musa, ya, lelaki boleh menikah sepuas. Tapi zaman Nabi Allah Isa enggak, lelaki itu boleh menikah cuman 1. Kenapa? Menghormati Siti Maryam. Zaman Nabi Isa itu menghormati. Kalau zaman kita netral. Jangan banyak-banyak, ya. Juga jangan bukan jangan sedikit. Boleh, ya, boleh banyak, tapi lebih baik 3 cukup. Cuma orang. Fa'ilam ta'adilu fawahidah. Kalau kalian tidak bisa adil maka satu aja cukup. Ini punya anak, ini Mu'ad ini punya anak 40. Karena banyaknya itu anak, diantaranya adalah kakek Rasulullah bernama Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Karena punya anak 40 anaknya itu, ya, maka punya pasukan sendiri 40 orang. Semua anaknya ini. Jadi pasukannya Mu'ad bin Adnan. Dan keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sering melancong bersama dengan 40 anak. Nggak tahu istrinya berapa itu, nggak tahu sih. Ya, si Mu'ad bin Adnan kakek daripada Nabi besar Muhammad. Kalau zaman jahiliyah, zaman jahiliyah itu seorang laki-laki boleh menikah dengan perempuan manapun.
Dan seorang perempuan boleh menikah dengan lelaki manapun. Karena satu perempuan itu istrinya ada 10. Itu zaman jahiliyah. Istrinya ada 10. Nah, terus kalau punya anak bagaimana? Kalau punya anak, dilihat anaknya lahir mirip siapa? Oh, mirip ini berarti anaknya. Ya, yang masalah kalau wajahnya mirip ini, kakinya mirip itu, gitu. Ya, ternyata tangannya mirip ini, ya. Itu namanya Salome. Jadi si Mu'ad bin Adnan ini pernah melewati rombongan Nabi Allah Musa. Melewati rombongan Nabi Musa. Pada saat itu rombongan Nabi Musa membawa banyak barang. Oleh si Mu'ad bin Adnan, mereka kehabisan bekal. Akhirnya apa? Itu rombongan Nabi Musa dirampok. Diambil barang. Dirampok. Sampai akhirnya Nabi Musa marah. Karena Nabi Musa marah, Nabi Musa mengangkat tangannya dan berdoa. Nabi Musa ingin mendoakan untuk mereka Mu'ad bin Adnan dan bersama dengan anak-anaknya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merampok daripada Nabi Musa. Akhirnya malaikat Jibril turun. Apa kata malaikat Jibril? Musa, jangan kamu doakan mereka, orang-orang yang telah merampok kamu. Karena di dalam sulbi mereka akan lahir Nabi akhir zaman. Jadi Rasulullah itu memang dijaga dari zaman dahulu. Dan Nabi Muhammad itu dihormati dari zaman dahulu. Buktinya, ya, rumah pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk manusia itu adalah rumah yang menjadi kiblat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ka'bah itu, ya, itu kan rumah pertama. Ka'bah itu rumah pertama di dunia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Rumah pertama yang Allah ciptakan di dunia itu pertama itu adalah yang ada di Makkah, itu adalah Ka'bah. Jadi sebelum Nabi Adam rumah itu sudah disiapkan. Untuk siapa? Ingat, kiblat itu para nabi sebelumnya itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Tidak ada yang menghadap kepada Ka'bah langsung kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Ka'bah itu tadi ada, itu disiapkan untuk Rasul. Ini adalah kedudukan Nabi Muhammad. Rasulullah dijaga, dimuliakan oleh Allah. Olehnya karena menjaga Nabi Muhammad, maka kita itu nggak boleh macam-macam sama Nabi. Nggak boleh nggak boleh menghina Nabi, nggak boleh mencaci Nabi, nggak boleh menyinggung daripada Nabi. Jangankan melakukan hal tersebut, Anda angkat suara di depan Nabi, hilang seluruh daripada amal perbuatan baik Anda. Allah dengan tegas mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu angkat suaramu di depan Rasulullah melebihi daripada suara Nabi Muhammad. Jangan engkau berkata keras di depan Nabi seperti kau ngobrol begini. Jangan. Ngobrol dengan Nabi yang satu, pelan suaranya. Kalau sampai kau melakukan itu, ngangkat suara saja di depan Nabi, gak mencaci Nabi, gak, tapi ngangkat suara di depan Nabi, seluruh amalmu akan semuanya hangus dan kamu tidak merasakan dari Nabi.
entek kabeh Pak, sembayang entek, haji kabeh entek, ini semuanya antahbata a'malukum, semuanya gugur daripada amal kalian. Wa antum la tashkurun. Jadi jangan macam-macam dengan Rasulullah SAW. Kalau sudah ada orang dia berani dengan Nabi, musuhnya itu bukan manusia, tapi musuhnya itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ada dua dosa Pak. Ini bahaya ini. Dua dosa yang Allah mengumumkan perang. Kalau ada orang berdosa dengan dua dosa ini, kata Allah, saya perangi dia. Nggak kuat kita mau perang dengan Allah. Apa sih kita ini? Ya lalu sih satu mau perang dengan sang pencipta, nggak ada yang berani. Dua dosa. Dosa yang pertama, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, kata Allah. Apa? Melakukan riba. Orang yang melakukan riba, hati-hati. Ini perangnya sama Allah nanti. Rentenir. Hati-hati, perangnya sama Allah. Dan yang kedua, yang dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang dia itu dia mencela, melukai, menghina seorang waliku, maka aku akan putuskan untuk dia. Aku umumkan, aku akan perang dengannya. Kalau kita mengganggu wali saja, kita itu tadi diperangi oleh Allah, apalagi mengganggu akramul auliya wa aulal auliya, yaitu Nabi besar Muhammad. Ya. Jadi kalau ada orang yang berani-berani dengan Rasulullah SAW, hati-hati perangnya itu dengan Allah. Nah, sekarang kan lagi sekarang ini lagi dibicarakan di berbagai media sosial, orang-orang kafir berani untuk menghina daripada Nabi besar Muhammad. Bagaimana sikap kita? Wajib kita marah. Kurang ajar itu. Masa Nabi besar Muhammad SAW begini? Bagaimana caranya? Mau datang ke sana ongkosnya mahal begini. Ya. Maka otomatis dalam hati kita harus ingkari itu orang. Yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa kemarahan kita wujudkan? Yang sebagai seorang dai, ceramah dalam ceramahnya. Ya, bagi kita yang hidup sekarang ini, negara yang berani untuk mencela dari Rasulullah, kita harus pahami. Dengan cara apa? Jangan beli produk-produk mereka. Produk-produknya jangan dibeli. Kan banyak itu produk-produk. Ya. Untuk ini bukan aqua ini, alhamdulillah. Kalau aqua itu kan dari sana. Saya beberapa kali diundang sama orang Madura, kemarin di Madura juga dikasih aku. Saya bilang ganti, kenapa? Iya Beb, ini katanya yang paling mahal, kita ingin menghormati tamu gitu. Ya jangan aku ganti yang ada yang lebih bagus daripada aku. Lebih mahal dari aku ada nggak? Beli yang paling mahal nggak ada. Galau orang juga nggak mahal ya. Ada sebuah cerita, saya tutup dengan cerita ini. Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan dahulu di daerah Mongol, ada seorang pejabat. Pejabat ini aslinya dia Muslim. Kemudian pejabat tersebut murtad dan keluar dari agama Islam. Karena dia itu pindah agama, disambut oleh para pendeta.
dengan perayaan yang luar biasa di kota di mana pejabat tersebut itu, ya, dia menjabat, sambut, ya, bikin pesta, mereka senang, mereka bersukaria, mereka kasih makan mereka, terus pokoknya mereka senang-senang. Di tengah acara tersebut ada satu pendeta ingin menyampaikan dari ceramah. Dia ceramah, dia berdiri di depan daripada orang-orang kafir. Di tengah-tengah ceramahnya, dia mencela Rasulullah SAW, menghina Nabi besar Muhammad di tengah orang-orang kafir. Akhirnya ada satu anjing. Anjing ini menggonggong. Anjing ini menggonggong sambil berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Dan ini pendeta masih mencela daripada Rasulullah SAW, Nabi besar. Subhanallah, lepas dari itu ikatan, langsung itu anjing mendekat kepada itu pendeta, digigit itu pendeta, kena bajunya. Orang-orang langsung, mereka itu tadi menjaga, ya, mereka ambil itu anjing, mereka hindarkan pendeta tersebut dari gigitan anjing, tapi dengan berusaha keras baru bisa lepas. Kata teman-teman pendeta yang lain, mereka berkata, kamu itu jangan menghina Muhammad, mungkin anjing ini marah. Kata dia, pendeta tersebut, enggak. Kata siapa marah? Mungkin dia tersinggung, katanya. Kenapa? Tadi kan saya nunjuk-nunjuk begini, mungkin saya kira pas saya nunjuk begini, nunjuk itu anjing dia. Ya, anjing itu aku tunjuk, mungkin dia tersinggung, takut yang dimaksud adalah aku ingin memukul di. Udah, kamu kembalikan, kamu ikat lagi lah. Saya mau meneruskan ceramahnya. Ceramah lagi, tengah-tengah ceramah dia menghina lagi Nabi besar Muhammad SAW. Itu anjing menggonggong lagi, menggonggong. Dan dia berusaha untuk melepaskan dari ikatan, sampai ikatannya lepas. Begitu lepas, bukan kakinya lagi yang digigit oleh itu anjing daripada pendeta tersebut. Apa? Dia langsung melompat ke atas daripada wajahnya, kemudian lehernya tersebut langsung digigit dan langsung mati seketika pada saat itu. Karena dia berani menghina Rasulullah, anjing pun marah. Nah, kalau anjing marah, masa kita manusia nggak marah? Kita harus marah, tapi caranya macam dengan kemampuan yang bisa kita laksanakan. Atas kejadian tersebut, pendeta yang menghina daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibunuh oleh anjing, seketika pada saat itu, maka orang yang hadir 40.000 daripada orang-orang kafir langsung masuk Islam karena kejadian tersebut. Janganlah mereka menganggap ketika mereka orang-orang non-muslim menghina Rasulullah, Rasulullah bakal terhina dan Rasulullah akan menjadi rendah. Tidak. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan sempurnakan cahayanya Allah, dan Allah akan mengangkat derajat Islam semakin banyak daripada orang-orang yang akan membela Islam dan masuk ke dalam agama Islam. Tenang saja, tapi kita harus berusaha. Ya, kalau ada cara lagi, sudah nggak usah beli aku ganti saja. Ganti apa? Ya, santri. Ya, punya sidogi. Sidogi. Saya bukan promo, saya bukan orang sidogi ya. Ya, ganti merek santri. Kan banyak itu merek-merek yang ada ya. Dalwa, ada dan banyak sekali dari ganti minuman itu jangan dibeli itu. Walaupun negaranya sudah minta maaf, tetap jangan dibeli yang namanya minuman. Ya, susu itu semuanya untuk menunjukkan rasa marah kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mereka dan mereka hidup. Kita itu nggak pernah menghina daripada agama
pernah kita menggambar-gambar daripada Tuhan mereka kemudian kita jelek-jelekan, karena kita selalu toleran kepada. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan rela sampai kapanpun. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Nafi tidak mungkin, bahkan di zamannya akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan mereka siapapun yang berani menghinakan daripada Rasulullah, yang berani mencela daripada Rasulullah, merendahkan daripada Rasulullah, mereka diberikan hidayah. Ya. Kita berusaha marah, tapi jangan kita tak buat melebut rokok aja. Bukan itu tujuan Rasulullah SAW. Tujuan Nabi Muhammad adalah ingin seluruh manusia masuk ke dalam surga. Jadi bagaimana kalau kita berdoa, kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah dan bisa masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau mereka tidak bisa dapat hidayah, ila jahannam wa bi'sal masir. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah innahu ala ma yasha' qadir wa bil ijabati jadir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah tadi beliau Al-Ustaz Jamaluddin yang mudah-mudahan berharap insyaallah pondok pesantren ini bisa kembali menjadi makmur. Saya pesantren ini bisa mencetak para dai-dai, para ulama-ulama, para ustaz-ustaz lebih mengenalkan daripada syariat Allah dan syariat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakmurkannya seperti memakmurkan daripada pondok pesantren Darut Tauhid insyaallah dengan banyak alumni-alumni yang lahir daripada tangan beliau. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa farina min ba'dihi tamamman ma'zuma wa la taj'alna wa la ma'ana wa la ma'fina syai'an wa la mahruma wa la tahdina bihudak ja'alna mimman nusarif fi al-waqt wa la tulidna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa ala man wasahu sahih al-hajj wa ala man sahih al-bayt wa ala man sahih al-mahad wa ala man waki muhaimin wa ala man man assasa hadha al-mahad wa liman assasa ma'ad dar al-tawhid ala man wa amalla bi hajatahu